Ya, kalau kita perhatikan orang bijak bayar pajak. Slogan yang selalu terngiang di benak kita tentunya untuk selalu taat membayar pajak. Dan tentu apresiasi tinggi kita tunjukkan untuk diri kita semua sebagai wajib pajak ataupun WP. Dan tak lupa juga pada peran Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI, di mana capaian dari penerimaan pajak di tahun 2021 sangatlah membanggakan dan berhasil melampaui target atau setoran pajak tembus lebih dari 100% pajaknya. Bagaimanakah ceritanya hingga prestasi ini berhasil ditorehkan walau masih dalam suasana pandemi COVID-19? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Sri Mulyani Happy setoran pajak tembus 100%. Dan baru-baru ini kabar gembira datang dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang mana pihaknya mempublikasi terkait kinerja yang sangat baik walau kita ketahui sedang berada ataupun lagi berada di tengah pandemi COVID-19 dan bahkan tak main-main capaian penerimaan pajak di tahun 2021 ini mampu melampaui target atau lebih dari 100% per tanggal 26 Desember 2021. Untuk lebih detailnya terkait catatan penerimaan pajak di 2021 dari Dirjen Pajak Kemenq RI, di mana untuk jumlah neto penerimaan pajak mampu tembus di angka 1.231,87 triliun rupiah atau jumlah ini sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN tahun 2021 sebesar 1.229,6 triliun rupiah. Dari capaian ini juga tercatat ada sebanyak 138 kantor pelayanan pajak atau KPP di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang ditetapkan oleh masing-masing KPP. Atas capaian ini Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menghanturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dari para wajib pajak karena memang walau di masa pandemi ini masih tetap patuh dan juga taat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atau dalam membayar pajak. Apalagi capaian ini juga berhasil didapatkan kembali setelah 13 tahun silam mengalami shortfall begitu ya saat pemerintahan. Kalau misalnya kita lihat memang berhasil tembus target juga saat pemerintahan Presiden ke-6 Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Dan seperti apa tantangan yang dilalui oleh Direktorat Jenderal Pajak hingga berhasil lampaui target setoran pajak di tahun ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita melihat tantangan apa saja ataupun bicara terkait capaian ataupun torehan prestasi dari terlampauinya target setoran pajak di 2021 tentu kurang rasanya apabila tak ikut menjabarkan apa-apa saja yang menjadi tantangan dalam meraih prestasi ini. Dan memang di mana disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemenq RI dengan adanya pandemi COVID-19 juga turut memberikan tantangan baru dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Yang pertama, adanya perpanjangan dari insentif pajak dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang memberikan sebanyak 6 insentif pajak. Kalau kita perhatikan memang mulai dari PPh 21 ditanggung pemerintah, lalu juga ada PPh final UMKM DTP, lalu juga insentif PPh jasa konstruksi, pembebasan PPh pasal 22 impor, diskon angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dan juga yang terakhir percepatan restitusi dari PPN. Lalu kalau kita perhatikan untuk tantangan selanjutnya ataupun dalam penerimaan pajak di 2021 ini memang pada undang-undang Ciptaker ataupun relaksasi pajaknya memang juga memberikan beberapa relaksasi pajak di dalamnya mulai dari adanya penurunan PPh badan dari 25% menjadi sebesar 22%. Selain itu yang juga dianggap sebagai tantangan setoran pajak di 2021 bagi Dirjen Pajak begitu ataupun dari Kemenq RI tak lain dan juga tak bukan adalah terkait pembebasan PPh ataupun PPh dividen dari dalam dan juga luar negeri yang juga mulai berdampak pada penerimaan pajak di 2021 walau mulai efektif kalau kita perhatikan di 2020 akhir di tahun itu. Dan memang tentu kita sangat mengapresiasi terkhusus untuk Dirjen Pajak Kemenq RI yang mana berhasil melalui tantangan itu semua dan dibuktikan dengan kinerja yang sangat baik di tahun 2021 ini. Lalu seperti apa target penerimaan pajak di tahun 2022 nanti dengan besaran yang telah disepakati oleh pemerintah dan juga DPR bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan memang setelah mampu melampaui target setoran pajak di 2021, tentu yang namanya target begitu ya, dimanapun tempatnya besarannya akan selalu meningkat, bukannya menurun. Begitupun
dengan target penerimaan pajak di 2022 yang telah disepakati oleh pemerintah dan juga DPR, nilainya berada di angka 1.510 triliun rupiah di tahun depan ataupun di tahun 2022. Atas besaran target pajak di 2022 yang cukup tinggi ini juga membuat sejumlah analis justru memproyeksikan pertanda timbulnya sinyal negatif terkhusus bagi dunia usaha dan juga masyarakat umum. Sebab dari angka sebesar ini tentu akan memungkinkan petugas pajak begitu ya makin galak lagi pada sektor bisnis dan juga usaha karena mengejar angka penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 1.510 triliun rupiah ini. Dan juga memang kalau kita lihat memang Dirjen Pajak juga akan melakukan upaya perluasan basis pemajakan di tahun depan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela, lalu juga ekstensifikasi dan juga inovasi penggalian potensi melalui pengawasan wajib pajak dan tentu juga melakukan pengawasan berbasis kewilayahan. Selain itu berdasarkan data terkait postur penerimaan pajak tahun ini dapat dilihat pula bahwa PPh Badan juga diproyeksi akan tetap tumbuh begitu ya di 2022. Begitupun dengan PPh orang pribadi yang ikut diproyeksi oleh Dirjen Pajak akan tumbuh baik seiring dengan dunia usaha yang kembali bergeliat ataupun menggeliat di tahun ini bahkan hingga tahun depan. Dapat disimpulkan di sini tentu tak ada salahnya untuk selalu taat pada pajak karena dengan membayar pajak kita pun ikut berkontribusi dalam membangun bangsa dan juga semoga uang pajaknya pun tak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab agar kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak akan terus terjaga dan terjadi peningkatan di masa depan.